Sampah makanan Indonesia mencapai 330 triliun. Ada sekitar 931 juta ton sampah dalam rentang 3 tahun terakhir. Penyumbang sampah makanan terbesar adalah dari sektor rumah tangga. Perlu kalian ketahui, sampah plastik yang biasa dipermasalahkan selama ini, jumlahnya tak lebih banyak daripada sampah makanan, yang mencapai 46,5 juta ton, atau setara dengan gunung setinggi 1.500 meter. Tak hanya di situ saja, sisa makanan yang terbuang akan menghasilkan gas metana, di mana gas metana yang dihasilkan oleh 12 juta ton sampah setara dengan gas yang dihasilkan oleh 5,45 juta mobil. Gas metana yang dihasilkan menyebabkan berbagai macam permasalahan. Yang pertama, pemanasan global, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta kesehatan manusia tersendiri. Sementara itu, di sisi lain, banyak rakyat Indonesia yang masih merasakan kelaparan. Bahkan, tingkat kelaparan RI masih menjadi urutan ke-77 di dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami dari tim Rayonisang menciptakan sebuah solusi untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bernama SafeFood. Aplikasi food rescue untuk membantu permasalahan lingkungan dengan cara berdonasi dan dilengkapi fitur e-commerce. Pada tampilan awal aplikasi, pengguna akan disajikan halaman login, register, dan lupa password. Selanjutnya, setelah pengguna masuk ke halaman beranda, pengguna akan disajikan konten-konten berupa rekomendasi makanan, artikel terbaru, dan gambaran umum profil pengguna yang dimuat pada halaman tersebut. Agar dapat membantu sesama sekaligus mengurangi dampak negatif dari food waste, bagaimana cara untuk berdonasi atau menjual makanan kita yang berlebih? Fitur tambah produk. Dengan ini, pengguna akan dapat melakukan proses donasi atau menjual makanan. Pengguna dapat melakukan posting makanan dengan mengisi informasi dari produk makanan yang akan diposting, seperti nama makanan, deskripsi, tanggal kadaluarsa, harga, hingga lokasi donatur atau penjual dengan menggunakan layanan Google Maps. Selain itu, pengguna dapat menambahkan foto makanan dengan mengambil dari galeri atau kamera. Setelah melakukan posting produk makanan, secara otomatis tampilan akan disesuaikan dengan kategori produk yang diposting pengguna, baik itu makanan donasi atau makanan dijual. Dapat dilihat di layar, terdapat penanda untuk membedakan antara makanan donasi dan makanan dijual. Selain itu, pengguna dapat memanfaatkan fitur pencarian produk. Di sini, pengguna dapat melakukan filter produk sesuai kategorinya. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur pencarian dengan memasukkan kata kunci produk pada kolom pencarian atau search bar. Pada halaman profil, dilengkapi fitur untuk melakukan edit profil pengguna dan fitur produk saya yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola produk yang mereka posting pada aplikasi, seperti edit produk atau hapus produk makanan. Lalu, terdapat sebuah kasus di mana David dan teman di kampusnya sedang menghadapi masa tanggal tua. Dengan menipisnya uang di dompet, bagaimana cara mereka bisa mendapat makanan harga terjangkau atau makanan donasi dengan mudah? Dengan menggunakan fitur transaksi dan chat, kami memberikan solusi dari permasalahan David dan temannya. Nantinya, David sebagai pengguna dapat melakukan pencarian makanan donasi atau makanan yang dijual dengan harga lebih murah di aplikasi SafeFood. Pada proses transaksi, pengguna akan diberikan informasi detail mengenai transaksi yang akan dilakukan. Pengguna juga diberikan berbagai metode pembayaran. Nantinya, pengguna akan diarahkan menggunakan layanan Google Maps untuk mengetahui lokasi dari penjual atau donatur. Selain itu, pengguna juga disediakan fitur chat yang berguna untuk melakukan proses komunikasi antara kedua belah pihak. Selanjutnya, terdapat fitur poin dan voucher. Nantinya, setiap transaksi donasi yang berhasil dilakukan, donatur akan mendapatkan 100 poin. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai voucher yang ditawarkan. Pada aplikasi ini, data yang ditampilkan akan tersinkronisasi secara real-time, sehingga ketika terjadi perubahan data yang dilakukan oleh salah satu pengguna atau perangkat, data tersebut akan segera terlihat oleh pengguna atau perangkat lain yang terhubung. Fitur tersebut kami terapkan dengan menggunakan real-time database dari Firebase. Untuk tech stack, kami menggunakan beberapa tools, antara lain Figma untuk desain, bahasa pemrograman dengan menggunakan Kotlin, dan beberapa Android libraries seperti Android Jetpack, Firebase libraries, Google Play Service, dan third-party libraries. Selain itu, untuk unit testing, kami menggunakan JUnit dan Espresso Core, dan untuk backend, menggunakan layanan Firebase Real-Time Database dan Firebase Storage. Lalu untuk API Communication, kami menggunakan Retrofit dan OkHttp3, dan terakhir, Asynchronous Programming menggunakan Kotlin Coroutines. SafeFood, langkah kecil untuk bumi lebih hijau.